Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Sigit, saat ini kan ragam durian Nusantara sudah mulai dikenal luas ya. Nah, salah satu yang berperan mengeksplor lebih dalam soal durian Nusantara ini kan adalah kegiatan berburu durian nih. Salah satu komunitasnya itu ada yang namanya Durian Traveler yang sekarang sedang kita tunggu ya kehadirannya. Nah, nanti sambil kita berbicara masalah rasanya ini, kita juga mau tahu nih, supaya nambah pengetahuan juga, gimana sih caranya supaya dapet rasa-rasa yang enak dan unik gitu dari durian-durian. Nah, di sini kan dari sisi budidaya juga ada Pak Ermain nih dari PT Merauke. Dan saya juga yakin nih Pak Ermain udah pengalaman banget nih nyobain durian-durian gitu ya. Postingannya udah banyak banget nyobain durian dari mana aja nih kayaknya. Bisa aja itu. Iya, nanti kita kan di sini sekalian sharing gitu Pak. Sharing. Iya. Mas Sigitnya belum ini ya? Saya udah invite tadi, tulisannya itu ya nggak bisa join. Saya invite lagi nih. Pakai laptop bisa. Ya, sambil menunggu Pak Sigit, sepertinya ada kendala teknis. Sibuk mungkin? Enggak, tadi kayaknya mau coba dari laptop, cuman kayaknya nggak bisa masuk nih. Ya, saya bilangnya saya pakai HP gitu. Tuh, oh iya tulisannya nggak bisa. Sambil menunggu Pak Sigit, saya bisa tanya-tanya Pak Ermain dulu mungkin ya. Pak Ermain kan udah coba-coba durian nih. Nah, kira-kira yang paling favorit buat Pak Ermain apaan sih gitu duriannya? Durian, kalau bicara durian Indonesia itu banyak ya, karena durian lokal setiap provinsi itu hampir semua punya lah, terutama Sumatera, Kalimantan gitu ya, Jawa itu, Sulawesi itu rata-rata ya punya durian masing-masing lah. Tetap memang ya kalau rasa itu lokal ya 1000 rasa lah kalau lokal ya. Menurut banyak saya senang ya, saya senang lokal gitu ya. Ya, karena ya tadi lokal itu ya masih budidayanya kan masih ya kadang-kadang di hutan gitu ya, kadang-kadang di hutan, jadi ya banyak rasa lah Bu kalau lokal, terutama di Kalimantan Selatan sama di mana Kalimantan
Kalimantan Utara ya, yang saya sudah pernah itu lokal Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Utara itu, mantep lah itu. Mantep ya Pak, mantep lah ini. Tadi saya ingin fight lagi, udah belum ya? Kenapa Bapak bisa bilang mantep gitu Pak? Emang rasanya kayak apa gitu Pak, mantepnya itu? Karena kadang-kadang masing-masing penikmat itu lidahnya berbeda ya. Ada yang seneng manis, ada pahitnya, ada seneng ya manis doang kan gitu. Kalau saya pribadi sih agak sedikit seneng ke pahitnya gitu. Jadi ini masih gitu. Halo. Dengar suara saya nggak? Iya dengar Pak. Halo Pak Armain, apa kabar? Halo. Ketemu lagi. Kurusan kayaknya nih. Salam sehat. Ini bisa join juga Ketemu nih Pak lagi. Sigit. Oh iya. Kirain pakai laptop bisa. Nggak HP bisa ya saya Pak ya? nggak bisa ternyata. Saya juga pakai HP ini Pak soalnya. Iya, sama-sama gaptek, kita nggak pernah live-livean. Iya nggak apa-apa. Ini pengalaman nih Pak. Betul, saya sampai keringetan ini. Nggak apa-apa Bisa Pak, santai-santai aja. Kita kan mau ngobrol-ngobrol santai di sini. Jadi kita santai aja. Siap. Ya oke, terima kasih nih Pak Sigit sudah hadir ya sore ini. Tadi saya Ya. udah, Terima kasih sama Mbak. saya tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Ermain ya tentang Oh, betul. Beliau jagonya. pengalaman durian nih. Nah, kan perkenalannya juga udah tadi Pak Ermain. Yes. Sekarang Pak Sigit bisa memperkenalkan diri dengan komunitas durian ini, komunitas apa? Ya. Monggo. Saya Sigit Purwanto, bukan ketua sih, karena komunitas kami masih cair, belum berbentuk komunitas, masih sekumpulan grup. Kopi ya suaranya ya. Ya, masih sekumpulan grup, masih hobi kami suka hunting durian ya, hampir seluruh Indonesia sampai Asia Tenggara lah, begitu. Jadi senang aja, fun gitu, karena ternyata berbeda saat kita makan durian fresh drop, jatuhan di kebun, sama yang sudah menginap. Nanti kita tahu ada durian itu terfermentasi, sama kayak kita makan badek atau ini air nira gitu loh. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu berbeda rasa. Sama seperti durian, kalau lu makan di tempatnya itu jauh-jauh lebih enak dibanding sudah dikirim ke tempat lain. Itu yang bikin nagih kita traveling, begitu ceritanya. Sambil jalan, sambil coba buah lokal gitu. Yes. Mantap banget. Ya, kadang-kadang emang sengaja gitu. Nah, oke. Sekarang kan dua narasumber kita udah lengkap. Nah, nanti selama diskusi berlangsung, teman-teman yang mau nanya bisa langsung di kolom chat ya, kolom pertanyaan. Nah, untuk 3 penanya terbaik nanti akan ada door prize dari kami. Saya nanya. Nanti Bapak yang ditanya dong. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi pertama pertanyaan dulu ya. Untuk Bapak Sigit nih. Yes. Langsung aja ya. Kita mau ngomongin tentang durian Nusantara. Nah, seperti pengetahuan Pak Sigit, ada berapa jenis durian di Nusantara nih, di Indonesia gitu? Aduh, secara umum ya durian Indonesia ya mungkin jutaan ya, kalau kita secara umum ya, karena kita harus bagi dulu. Ada durian kampung, durian lokal no name, ada durian unggulan, itu berbeda. Kerabatnya. Jadi kalau secara umum durian
kita banyak sekali karena setiap biji yang tumbuh itu adalah durian satu spesies gitu. Jadi banyak. Nanti kalau kita berita unggulan, kalau durian unggulan Indonesia ada mungkin 120 jenis unggulan dari tahun 80-an lah, 89-an yang sudah disertifikasi menjadi durian unggulan. Jadi dari durian kampung, ada lomba atau apa, setiap daerah punya unggulan-unggulan sendiri. Itu jumlahnya sekarang kalau nggak salah sekitar 100. Belum kita ngomongin kerabatnya. Ya, kalau durian kan Duryosipietinus, dan kerabatnya ada Marawin, ada Karantungan, dan itu rasanya sangat enak. Itu beda tempat, beda jenis. Jadi setiap daerah punya keunggulan sendiri-sendiri, dan itu harus dicoba. Harus tuh ya Pak. Yes, beda-beda. Lain gitu, yang membedakan apa dari rasa kah atau bau atau teksturnya? Halo? Ya, bisa dengar saya Pak? Bisa diulang? Suaranya Iya, putus-putus. yang membedakan Pak. Ya, Yang membedakan satu jenis dengan yang Membedakan? lainnya, Pak. Kan banyak nih kan jenis durian. Yang membedakan itu apa Pak? Yang membedakan adalah pertama ada kampung secara umum. Durian kampung itu ada, setiap daerah ada. Dan dia secara umum kita ngomong durian Medan itu termasuk durian kampung karena asalnya dari Medan. Durian Padang. Nah, durian Jawa Tengah, ya kan? Itu belum bisa dibedain karena masih umum lu. Ya sama aja kayak ntar ada durian unggulan. Durian unggulan itu durian yang sudah menjadi sertifikat unggulan. Itu biasanya pemerintah mengajukan, dari pemerintah daerah mengajukan pemerintah pusat durian lokalnya menjadi durian unggulan. Dan itu di setiap daerah punya. Dan itu dari tahun 80-an Anda bisa misalkan ke yang paling bagus, yang paling ada Sumber Tembaga, ada Cumasi di Jawa Tengah. Nah, kita ngomong ada durian dari Banjarnegara, Kirik, ada banyak lah, saya lupa. Semarang ada juga. Nah, nanti di Banyumas gitu ada juga. Nah, ada juga durian introduksi karena kita hubungan dengan negara. Durian itu kan kita punya hubungan baik nih dengan negara Thailand dan Malaysia. Yang B2B itu ada, kalau nggak salah ya, B2B itu government to government. Jadi dulu pemerintah Thailand ngasih secara resmi bibit-bibit durian seperti montong, cani, kop, kanikop, itu banyak sekali jenis yang itu beredar di Indonesia. Itu apalagi sekarang musangking juga sudah ada. Untuk membedakannya itu agak spesifik tuh. Setiap jenis, kalau musangking misalkan, ya kita tahu dari bentuknya beda, size bentuk, terus spesifiknya lagi dari durinya beda, spesifiknya lagi dari bentuk buahnya beda, ya kita dari luar udah tahu, oh ini jenis musangking, ini jenis duri hitam, ini durian bawor, itu dari fisiknya sudah terlihat. Itu bisa dipelajarin dari bentuknya, durinya sampai size-nya sampai ke dalam ke buahnya gitu. Dan itu kalau durian unggulan. Kalau durian masih lokal, masih belum menjadi unggulan, agak susah gitu. Kalau Mbak misalkan ke daerah Kalibata nemu durian enak, Mas saya mau makan durian ini kayak gini lagi, ya susah karena itu juga dia ngambil dari mana-mana, dia satu. Berbeda kalau misalnya satu tempat, misalkan satu store yang nyediain ini durian musangking, oke makan durian musangking, Mbak saya menang ini, ya udah ada durian musangking lagi, ada durian cani atau bawor, ada bulan berbedanya di Indonesia dan di lain. Di Indonesia itu full surprise, kalau kita ke daerah tahu-tahu dapat nemu durian bagus itu surprise gitu, karena kita nggak tahu, cari lagi susah, itu uniknya gitu Mbak dari saya. Nanti Pak Ed, Jadi beliau lebih tahu. sangat spesial jadi ya yang lokal-lokal itu.
Yes. Yes. Sejauh ini udah berapa jenis durian emang yang udah Bapak coba? Banyak. Udah nggak kehitung Kita udah 3 ya? tahun ini. Ya susah ngitungnya ya, banyak sih. Hampir kalau jenis durian yang terkenal di Indonesia itu kan dari yang kita penasaran, karena ternyata durian Petruk itu cuma durian dagang, jadi namanya ada tapi jenis duriannya beda-beda. Jadi kalau Mbak itu beli durian Petruk di pinggir jalan, kok ada yang bulat, ada yang warna coklat, ada hijau, kok bisa beda? Itu teman-teman saya orang dari luar negeri kalau datang tuh bingung. Petruk itu kayak hantu di Indonesia. Ada tapi nggak ada gitu loh duriannya. Ada loh yang jualan Petruk, tapi itu benar-benar Petruk atau bukan? Bukan, karena itu dia ngambil aja. Jadi durian yang asumsinya ada Petruk, ada durian lonjong, itu menjadi Petruk, tapi kan nggak kayak gitu. Itu yang durian yang Petruk, durian legend ya, kita punya durian Petruk, Simas, durian Bogor, hampir durian legend udah pernah saya coba, terus hampir durian unggulan seluruh Indonesia lah, hampir sudah dicoba, dan emang unik gitu loh, begitu Mbak, hampir sudah, sampai kerabat durian sih sudah hampir semuanya, karena naik gitu. Pengen ini. Kebetulan bisa, kebetulan. Oke, sekarang saya mau ke Pak Ermain nih. Nah, kalau Pak Ermain sendiri kan fokus juga ke nutrisi gitu kan, yang ngerti lah gitu. Nah, kalau dari segi budidaya nih Pak, yang membedakan jenisnya tuh apa Pak? Yang bikin beda dari budidayanya gitu Pak? Apakah ada nutrisi yang spesial untuk durian jenis unggulan atau jenis lokal gitu Pak? Oke, mungkin dari segi budidaya ya, mungkin saya bisa golongkan ya 3 lah. Itu ada durian hutan ya, artinya ya memang di hutan Kalimantan itu banyak ya durian hutan itu. Jadi emang dari segi budidaya ya mereka ya hanya mengandalkan di hutan aja nutrisinya kan gitu. Jadi nggak ada pemberian nutrisi yang intensif. Terus ada dari segi budidaya itu durian yang di pekarangan atau di depan rumah lah, di pekarangan atau di belakang rumah gitu. Itu ya seperti awalnya kan tadi Mas Sigit bilang super tembaga, terus jarum mas itu kan awalnya memang sebelum jadi durian unggulan itu ya memang di pekarangan gitu, pekarangan orang gitu. Nah, nanti didaftarkan menjadi durian unggulan. Terus yang ketiga adalah durian memang dibudidayakan secara intensif. Nah, ini kalau sudah berbicara tentang budidaya secara intensif berarti ini sudah pertanian terpadu ya. Jadi yang pertama adalah jelas jenisnya, ini jelas ini. Dari Mas Sigit ya sudah jelas, misalnya ya super tembaga ya super tembaga, terus tadi musangking, oci, bawor. Jadi sudah jelas ini bahan tanamannya sudah jelas. Terus ya pengairannya, terus pemupukannya, terus pengendalian hama penyakitnya itu memang intensif. Terus pasca panennya. Jadi mungkin itu. Jadi ada 3 ya, durian hutan, durian pekarangan, dan durian secara dibudidayakan secara intensif. Nah, ini di Indonesia secara intensif ya mungkin masih belum rame ya. Mungkin ya 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan mungkin sudah rame, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Oke. Saya kembali ke Pak Sigit lagi ya. Nah, Pak Sigit nih sebagai penggila durian gitu ya. Sebenarnya kriteria durian yang enak tuh apa gitu Pak? Bagi penikmat durian gitu Pak. Berat. Oke, silakan. Ini semua orang beda-beda punya kriteria masing-masing. Beliau punya sendiri, saya sendiri. Tapi pada umumnya gini,
kalau saya suka durian itu pasti yang fresh, karena saat fresh itu aromatiknya itu masih muncul, masih ada. Kalau bisa nemuin aroma aroma nangka, aroma cempedak, aroma pete, aroma coklat, nah itu yang fresh. Nah habis itu biasanya ketebalan daging, fatnya itu berpengaruh banget, fat, lembut, terus ada pahit. Pahit pun juga berbeda-beda, ada pahit yang sampai bikin lidah kita benar-benar bahal. Jadi itu kita makan tuh, blub, itu apa ya? Semua indera kita tuh udah terkecap di situ, dan itu bisa didapatkan gitu. Nah, didapatkan cuma saat durian fresh, misalnya itu ada aroma pahit, manis, creamy, lembut, dan aftertaste dari biasanya pahit panjang. Itu menjadi kriteria biasanya. Ketebalan warna sih depend ya, kalau warna ada yang kuning, ada yang putih dengan rasa yang bagus. Putih pun banyak sekali durian yang sangat bagus gitu, kayak Capri. Terus yang kuning tipis kayak Cumasi, itu durian sangat enak. Gitu. Kalau bukan Cumasi yang dapat, cuma nggak tahu permasalahannya kenapa sangat susah dapat Cumasi yang bagus. Tahun ini pun kita nggak dapat. Beliau tahu nanti jawab kenapa susah sekali mendapat durian lokal yang apa ya, kualitasnya terjaga, karena durian kita udah sangat kita itu sih agak putus-putus kualitasnya ya, tidak bisa putus ya sinyalnya mungkin ya. Putus-putus nggak Pak? Ini udah enggak nih ya. Jadi intinya sama ya, kita bisa sebenarnya ada berapa hal yang membuat durian itu enak. Pertama adalah tekstur. Tekstur itu adalah kelembutan, creamy, lembut, dan ketebalan daging, tidak berserat. Kedua, aromatik. Aroma biasanya muncul. Ketiga, pahit. Pahit itu biasanya ada balance antara manis dan pahit. Ada yang pahitnya kecil. Pahitnya tuh kayak kita minum air apa? Jadi ada balance antara manis pahit. Gitu sih Mbak. Secara gambaran umum, tapi buat saya pahit itu wajib, harus ada manis pahit. Jadi lain beda lagi. Jadi pengen buka nih Mas Sigit. Jangan. Oke, baik. Oke, sekarang saya mau ke Pak Ermain nih yang juga udah sering nyoba durian. Nah, kalau menurut Pak Ermain tuh durian yang enak tuh gimana nih Pak? Kriterianya Pak, silakan Pak Ermain. Betul kata Mas Sigit, jadi setiap lidah orang berbeda-beda ya. Saya cenderung memang legit ke pahit gitu ya, jadi ya nggak lurus legit gitu ya, nggak lurus manis gitu. Jadi lebih ke manis tapi di akhir itu ada pahit tuh. Nah itu kadang-kadang memang ya durian lokal, memang ya itulah durian lokal. Kata Mas Sigit bahwa ingin buah yang sama itu agak susah. Kalau dalam satu story itu saya pengen durian seperti ini, nah ini agak susah kalau memang durian lokal, karena ya itu tadi dibudidayakan mungkin ya tidak intensif ya, masih di pekarangan atau ngambil di kebun-kebun yang tidak intensif pengurusannya. Jadi memang ya lidah saya lebih ke legit, ada pahitnya. Oke, kemudian ke Pak Sigit nih. Nah, kalau dari Pak Sigit nih, kiat-kiat memilih durian yang rasanya enak itu gimana Pak? Rasanya enak, pertama cari ke kebunnya. Oh, langsung itu ke mau kebun tipis, ya? mau ya jatuh langsung fresh. Itu mau tipis, mau tebal, mau coklat, itu pasti enak. Itu tip kedua. Gitu, ya? Ya kalau ya itu tip pertama. Yang kedua, kalau nggak bisa ke kebunnya langsung, pokoknya cari durian fresh, intinya gitu fresh.
Hari pertama masih oke, hari kedua oke, hari 3 hindarin, hari keempat jangan dimakan. Kenapa Jadi tuh, Pak? bagaimana cara mengetahuinya dulu? Ya karena durian itu terfermentasi. Hari pertama masih fresh, drop begitu jatuh sampai satu hari lah, itu momen terbaik untuk saya nikmati durian. Saking kalau nggak salah 6 jam setelah drop itu terbaik. Jadi semua flavor rasa itu muncul. Hari kedua itu sudah berubah lagi. Mungkin teksturnya sudah agak sedikit penyek, sudah tidak lagi aroma itu kadang sudah hilang. Hari ketiga sudah berubah lagi. Hari ketiga biasanya sudah sangat penyek, sudah keluar berair, sudah berair, dan kadang-kadang kalau sudah meletek itu yang bahaya karena udah biasanya tuh karena sudah meletek, daging buahnya kena udara bebas masuk tuh penyakit dari situ. Kadang-kadang kita makan pusing gitu kayak gitu. Bakteri gitu ya. Bakteri ya. Jadi hindari. Kuncinya adalah durian enak, yang murah gitu. Ya, lu makan durian harus fresh. Jangan terlalu banyak juga. Saya sengaja berbanyakan, makan banyak itu biar makan sedikit dan bayarnya murah. Ya nggak, Pak? Ya, betul. Ya kan? Jadi jangan makan durian sendiri. Supaya bisa makan banyak jenis gitu ya. Iya, banyak jenis, banyak murah, seru gitu loh. Kalau dan durian bukan makanan personal, komunal, makanan komunal. Biasanya komunal. Makanan happy gitu, Mbak. Ya, oke. Nah, kalau di Indonesia ini, Pak ya, jenis durian yang paling dicari itu durian apa, Pak? Yang paling laku gitu, Pak, di pasaran? Di Indonesia kalau duriannya sebenarnya durian dari Bangka ya, Pulau Bangka itu termasuk. Walaupun kita punya duit juga kadang-kadang nggak dapet karena sudah habis di pohon. Di Bangka ada durian Cumasi sama Super Tembaga. Ini mahal sekali duriannya. Super Tembaga kalau salah musim ini sekitar 1 jutaan. Atau per buah per kilo. Cumasi sekitar, terakhir saya beli 350, sekarang udah naik lagi 600-an. Jadi per buah sekitar 900. Durian Jawa Tengah itu lebih unik lagi. Kalau ada yang bagus, itu udah diborong orang. Benar-benar saya sampai sekarang ada satu inden, yang inden sampai sekarang belum dapat, udah 3 tahun belum dapat. Udah pendekatan secara semuanya lah, udah sok dekat, sok baik, tapi tetap nggak dapet, sudah diborong orang terus. Gitu ya durian. Ada tangan-tangan tertentu yang lebih berkuasa gitu kan. Karena belum tentu Mbak beli itu buat Halo? Iya, maaf ya, tadi koneksinya terputus. Iya. Iya, maaf, koneksinya terputus. Gitu, Mbak. Bisa diulang, Pak, tadi, Pak? Saya belum nangkep nih, Pak, karena lost banget tadi barusan. Jenis yang paling jadi intinya, setiap paling laku di Indonesia, yang paling dicari pertama Super Tembaga. Super Tembaga ya? Lumayan Super Tembaga Bangka ya. Ada 2 ST. Basicnya itu ya Super Tembaga, cuma lokal ya. Durian introduksi karena kita udah banyak. Shani atau Bawor itu udah termasuk banyak dan harganya stabil. Itu harganya terakhir itu sekitar 125.000 per kilo Bawor. Sama Musangking lokal pun sudah banyak dicari. Duri hitam pun sekarang tahun ini menggila, harganya 1 juta per kilo. Wow. Jadi per 2 sampai 3 jutaan. Dan itu petaninya senanya juga udah laku. Jadi durian itu kalau dibudidayakan prospek banget tuh. Beliau senyum itu, tahu kan prospek durian. Kayak petani bisa tanam durian dengan harga 1 juta per buah. Ya, tapi memang prosesnya akan lama. Beliau nanti lebih tahu bagaimana membuat durian itu lebih enak.
Kalau saya kan Sumama. Begitu. Banyak sih. Setiap daerah biasanya punya durian tertentu. Tapi secara umum gambaran saya seperti itu. Terus mau nanya lagi nih. Tadi kan kata Bapak durian yang enak itu durian yang fresh gitu ya. Nah misalnya nih, Yes. kita makan tapi nggak langsung habis gitu Pak. Nah cara nyimpennya tuh gimana Pak Yes. supaya rasa dan aromanya tetap terjaga gitu? Caranya dibuka pakai sarung tangan, jangan sampai kena kulit ya. Pakai sarung tangan, taruh di tempat sendiri, taruh. Kalau mau dimakan seminggu lagi, taruh di freezer. Kalau mau dimakan besok, taruh di bawah aja di kulkas. Itu aman, itu masih enak. Tapi tetap jangan sampai lidah atau ada air liur atau apa yang terkontaminasi itu bikin asam. Kalau sebenarnya kalau sama lah seperti tanaman yang terfermentasi, buah-buah yang terfermentasi, kalau dimasukin kulkas dia fermentasinya berhenti, jadi masih enak begitu. Oke, baik. Nah sekarang saya ke Pak Ermain ya. Tadi kan Bapak udah cerita nih tentang wah ini potensinya menjanjikan gitu, harganya mahal. Nah sebenarnya nih Pak Ermain, produktivitas durian di Indonesia tuh seperti apa gitu Pak? Silakan Pak Ermain. Oke, kalau ngomong produktivitas durian di Indonesia baik itu yang yang lokal maupun introduksi ya masih kurang. Tapi kalau bicara produktivitas berarti ini adalah bicara pertanian terpadu. Karena kalau tidak dibudidayakan secara terpadu ini saya rasa produktivitas nggak tercapai ya kalau hanya mengandalkan misalnya dari pekarangan atau dari hutan itu ya namanya nggak dirawat secara intensif pasti produktivitasnya nggak tercapai. Tapi kalau dibudidayakan secara intensif itu ya harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah ya bahan tanaman itu sendiri. Kita mau produksi durian apa ini? Misalnya durian comasi atau super tembaga atau bawor atau musangking atau oci. Nah ini harus jelas ya. Ya mungkin dari bahan tanaman itu harus jelas. Itu nanti airan ini petani itu hanya mengandalkan air hujan. Nah, ini susah sekali ya. Karena apa? Tanaman durian ini bukan tanaman semusim. Kalau tanaman semusim misalnya seperti melon, ya 2 bulan selesai. Jadi pengairannya hanya 2 bulan. Tapi kalau durian ini tanaman tahunan, tanaman keras, di pengairannya harus sepanjang tahun. Apakah itu ada hujan atau enggak ada hujan ya pengairannya harus diatur ya. Nah, ini. Terus pupuk dan pemupukan. Jelas ini untuk mencapai produktivitas pertanian secara intensif ya harus dipupuk ya. Karena nggak bisa. Karena kalau misalnya seperti di hutan atau di lahan pekarangan itu ya pertaniannya ya kadang-kadang musim ini mungkin oke, rasanya oke, produksinya oke, tapi tahun berikutnya itu belum tentu karena asupan nutrisinya nggak dijaga. Tapi kalau pertanian terpadu itu nutrisi tetap harus dijaga, makanya untuk mencapai produktivitas yang tinggi, yang bagus itu bisa tercapai kalau pertanian terpadu. Terus pengendalian hama dan penyakit, nah ini kadang-kadang orang kan kalau hanya di pekarangan saja 1-2 pohon itu aman ya. Setelah 1 hektar apalagi puluhan hektar, nah itu masalah akan banyak sekali ya. Nah, itu. Jadi yang terakhir adalah pasca panen. Nah ini saya rasa di Indonesia ini masih kurang ya. Jadi konsumennya luar biasa. Tadi Mas Sigit bilang bahwa baru
sudah 3 tahun ini belum dapat indennya kan itu. Jadi memang untuk mencapai produktivitas ya harus dibudidayakan secara terpadu atau pertanian intensif. Ya, seperti itu. Emang Pak di Indonesia belum ada gitu Pak sentra perkebunan durian gitu Pak yang memproduksi durian gitu. Sudah banyak. Cuma yang produktivitasnya tinggi ini saya rasa ya belum begitu banyak ya. Karena kadang-kadang gini, kita budidaya 1 hektar nih, masih oke lah, produksi masih oke, Mas Sigit inden pun masih kebagian. Nah, tapi setelah ekspansi misalnya 5 hektar, 10 hektar, nah ini akan banyak masalah ya. Karena yaitu tadi, kadang-kadang yang pertama adalah air. Nah ini susah sekali ya, karena sekali lagi tanaman durian adalah tanaman tahunan, jadi butuh airnya ya sepanjang tahun, bukan seperti melon 2 bulan selesai panen, berarti ya airnya hanya 2 bulan gitu. Mungkin ya 5 tahun sudah banyak ya. Sudah panen Pak. Nanti harganya nggak begitu 1 juta gitu ya. Amin. Yang penting balik modal petani. Iya betul. Oke. Nah sekarang saya balik ke Pak Sigit lagi nih. Kayaknya nih Pak Sigit juga punya farm ya, punya farm durian nih. Mungkin bisa share nih Pak. Kira-kira kendala-kendala gitu Pak. Apa aja sih biasanya kalau di farm durian, dan terus apa gitu enaknya punya farm durian? Sebenarnya enaknya punya, karena Durian Traveler kan berawal dari kita gitu loh. Halo Mbak. Halo. Ya halo. Ya lanjut Pak. Lanjut. Halo. Ya. Jadi pertama Durian Traveler itu adalah kelompok. Permasalahannya apa? Terus kita kan keliling nih dari ke Malaysia, ke Thailand, melihat budidayanya bagaimana. Habis itu teman-teman, ayo kita berkebun durian bersama. Terus cari ahlinya. Kebetulan saya kan sendiri yang ngerjain kebun, kita cuma datang sebulan sekali untuk tes. Intinya apa? Kita sudah tahu bagaimana berbudidaya yang baik, dan kita sudah dibanding, kita sudah seperti beliau, sudah bagaimana untuk ini berkebun lama 5 tahun, bagaimana setiap selama 5 tahun ini tidak tekor. Jadi kita bikin tumbang sari. Nah, tumbang sari ini kita bikin sama pepaya dulu dalam 2 tahun ini, nanti ada budidaya yang lain. Kan infrastrukturnya benar-benar seperti pengairan, itu kata beliau betul, kita nyapin benar-benar air. Terus nutrisi pun kami di backup beliau sama beliau juga nutrisi. Terus yang lain berdasarkan karena total area kita nih berteman-teman sudah lumayan banyak ya, sekitar hampir 20 hektar, jadi lumayan besar ya, lumayan besar. Jadi benar-benar menarik mungkin. Kebun nggak cuma jas kebun, tapi tempat kami berkumpul nanti di situ. Sebenarnya pelan kita apa sih, permasalahan di Indonesia adalah permasalahan petani kita tidak tahu ilmu berkebun durian, misalnya itu. Kalau kita ke Malaysia, setiap orang tuh tahu bagaimana mentreatment durian dari pertama berbuah sampai berbuah lagi 12 bulan, dia tahu bagaimana mengerjakan itu. Di kita enggak. Yang kita ditanya pasti bagaimana buah kita kuat gitu. Berbuah baru ditanyain bagaimana caranya. Jadi kita tidak tahu. Nanti beliau bisa jelasin bagaimana pemupukan itu nggak cuma sekali doang, tapi full 12 bulan itu mupuk. Dari pertama kita nanam sampai berbuah, sampai pasca pembuahan juga ada. Dan itu
petani kita nggak mempunyai gitu loh. Jadi banyak secara budidaya kita sebenarnya nggak kalah dari zaman dulu tahun 80-an kita sudah nanam, Mbak. Tapi apa? Kita gagal karena tidak punya kemampuan untuk merawat pohon durian. Pohon kena kanker batang doang nggak tahu bagaimana caranya. Pohon kena penggerek batang nggak tahu. Akhirnya montong. Dulu zaman dulu itu tahun 90-an daerah Bogor sampai Sukabumi itu banyak sekali perkebunan montong, tapi kolaps. Hasilnya tidak bisa untuk menutupi kebun. Akhirnya mereka tutup. Masalahnya mutunya tidak bisa seragam. Montongnya tidak bisa dimakan, tidak bisa dijual. Masalahnya apa? Kembali lagi, kita tidak punya ilmu, tidak punya perbekalan untuk itu. Karena orang mikir nanam durian ya kayak nanam tanaman lain. Enggak, tanam durian itu mumet. Tanya beliau deh. Banyak banget masalahnya. Benar. Nggak segampang itu, gitu. Hanya permasalahan. Dan itu bisa, itu tantangan buat kami. Tantangan. Yuk kita berkebun bareng. Nah nantinya kebun kita ini akan menjadi sebuah Center of Excellence. Jadi nanti kami akan melatih teman-teman dari daerah seluruh Indonesia ini ke kebun kami. Kami latih nih, you belajar sini bagaimana menanam durian dari menanam sampai usia, ya menanam durian, menanam sampai usia mungkin 3 tahun, bagaimana merawat durian, bagaimana menanam perburuannya. Nah guru-gurunya kayak beliau saya undang. Karena kita kan punya koneksi. Jadi intinya Durian Traveler itu nggak cuma jalan-jalan, kami punya misi besar untuk mendidik kebun durian lebih maju, lebih mapan dengan mengisi ilmu gitu. Nah, tempat sudah kami bikin, mungkin tahun ini kalau semoga lah kalau misalkan dapat gitu. Budget sudah ada karena kami benar-benar berpikir bagaimana sih, karena kami bukan yayasan, bagaimana kami membuat sebuah bukan kumpulan yang punya orientasi profit, ada cash flow masuk, tapi dari cash flow yang masuk itu bisa kita ambil loh untuk melatih teman-teman yang lain. Kira gitu, karena kita bukan sendiri. Saya tidak pernah mengatakan Durian Traveler sendiri. Durian Traveler itu banyak orang-orangnya. Jadi mereka punya berkontribusi masing-masing dan menjadi suatu community. Saya bilang nggak bilang komunitas ya, karena bukan komunitas, community yang bareng-bareng punya mimpi bagaimana memperbaiki durian Indonesia. Seriusnya gitu kan. Mungkin tahun ini kami mengundang beberapa karena teman-teman dari luar Jawa untuk kami latih bagaimana berkebun durian, bukan menanam berkebun. Gitu. Baik. Oke, terima kasih Pak Sigit. Nah sekarang ke Pak Ermain nih. Tadi kan udah dijelasin tuh ya Pak permasalahannya apa aja. Nah ternyata dari cara pemupukan gitu kan Pak ya, nutrisinya tuh gimana. Nah mungkin Pak Ermain bisa menjelaskan nih Pak. Kira-kira tuh komposisi nutrisinya tuh yang baik gimana Pak, dan cara pemupukannya gitu supaya dapat durian yang manis, legit gitu Pak. Ya pokoknya sesuai selera masyarakat Indonesia gitulah. Oke, monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Tias. Sekali lagi, kalau bicara budidaya pertanian ya khususnya durian, jadi memang pupuk salah satu faktor yang harus diperhatikan ya. Nah, ini ya selain pupuk nanti juga di tanah ini. Tanah itu sifat fisiknya gimana, sifat kimianya gimana, sifat biologisnya gimana ya. Terus tadi varietas atau bahan tanaman harus jelas. Terus iklim ini. Jadi jangan memaksakan ya. Misalnya durian ini hidup nyaman, tentram itu misalnya di ketinggian 200 sampai misalnya 500 atau 700 dpl. Nah itu ya hal-hal seperti itu ya diperhatikan supaya nanti tanaman itu tumbuh dan berkembang dengan nyaman gitu ya, karena sesuai dengan habitatnya lah gitu. Jadi jangan memaksakan ditanam di luar itu, terkecuali di daerah ekuator atau garis khatulistiwa itu semua jenis tanaman rata-rata itu bisa produksi dengan bagus. Ya kalau di luar itu ya bisa hidup, tapi mungkin produktivitasnya itu ya kurang bagus. Terus ya manajemen. Nah ini pupuk ini bagian dari manajemen. Jadi kalau
saya bilang bahwa pemupukan yang bagus itu ya, yang bagus ya mendekati ideal lah. Itu disesuaikan dengan fase pertumbuhannya. Jadi formulasi pupuk itu kan banyak ya. Kalau di Merauke itu banyak sekali, ada Mutiara 1616, ada Mutiara Profesional, itu kandungannya macam-macam. Nah itu disesuaikan dengan fase pertumbuhannya. Misalnya kalau kecil ya jangan pakai yang kaliumnya tinggi, ya disesuaikan N dan P-nya yang tinggi. Karena untuk mencapai produktivitas tinggi ini nggak ujug-ujug cara pembuahannya gimana ya, nggak seperti itu. Jadi harus dari awal ini ya. Kalau dari vegetatif yang udah bagus, postur batangnya sudah ideal, nah ini nanti untuk produksinya ya lebih ideal lagi. Tapi kalau dari awal sudah salah urus ya itu agak susah juga. Jadi menurut saya disesuaikan dengan fase pertumbuhannya. Untuk vegetatif sebelum buah itu ya formulanya N dan P yang harus diperhatikan. Nah untuk nanti produksi, jadi sebelum bunga, nah itu harus ya P yang tinggi dan K yang tinggi supaya nanti keluar bunganya banyak pilihan ya. Jadi kalau nanti di fase penjarangan itu banyak buah yang akan dipilih, karena saya yakin kalau pertanian terpadu itu kan enggak pokoknya semua bunga atau pentil dipelihara. Nah ini kasihan juga tanaman, apalagi nanti jumlah nutrisi yang dikasihkan atau pupuk yang dikasihkan itu tidak seimbang, nanti tubuh tanaman itu nanti akan kepayahan ya. Terus nanti menjelang keluar bunga, terus masa pembesaran buah itu ya kalsium, kalium ini harus diperhatikan ya. Terus untuk rasa, nah ini untuk rasa kalium ini kan berperan penting. Nah ini kadang-kadang ada kalium yang sumbernya berbeda. Ada yang dari KCl ya, ada klornya, dan ada dari SOP base, jadi kalium sulfat. Nah ini kalau untuk rasa, saya rasa kita lebih bagus pakai kalium yang dari K2SO4 atau kalium sulfat, karena nanti rasanya akan lain ya. Kalau dari KCl biasanya ada klornya. Nah ini yang jadi masalah. Klor ini adalah masih hara mikro ya, tapi kebutuhannya sedikit sekali. Kalau kebanyakan ini jadi masalah karena dia sifatnya senang menyerap air. Nah apabila pembesaran buah itu memakai kalium yang dari MOP, itu nanti volume air di dalam buahnya terlalu banyak. Nah ini akan menimbulkan ya kualitas rasa dan macam-macam ini akan berbeda ya. Nah itu dari segi untuk kualitas buah saya tekankan bahwa kalsium dan kalium ini adalah harus diperhatikan. Nah, terus ya bahan organik ya, karena pertanian terpadu ini sistem pertanian kan intensif ini. Jadi setiap tahun pasti panen, dan itu sebenarnya yang dipanen ini adalah hara-hara yang ada di dalam tanah. Nah nanti kalau tidak dibalikin lagi baik hara nutrisi maupun bahan organik, ini ya tanaman akan kepayahan ya. Terus ya bahan-bahan organik lainnya seperti asam amino dan lain-lain, humic acid dan lain-lain, itu harus diperhatikan ya, karena ya inilah sistem pertanian ini ya luas ya. Jadi bukan hanya pupuk, ini hanya salah satu ya. Pupuk ini hanya salah satu. Belum nanti jarak tanam yang ideal berapa. Saya pernah ada di Kepulauan Riau itu jarak tanamnya sampai 12 kali 12. Ya mungkin menurut mereka idealnya seperti itu.
gitu. Tapi ya rata-rata mungkin ya 10 kali 10 lah atau 100 pohon per hektar. Jadi seperti itu, Bu. Jadi saya tekankan untuk rasa itu ya kalium dan kalsiumnya harus diperhatikan. Nah, ini nggak cukup ya Pak kalau kita berbicara masalah budidaya. Tapi kayaknya waktunya sempit banget gitu ya. Mungkin nanti ada sesi khusus gitu ya Pak tentang budidaya. Iya. Aduh maaf tiba-tiba gatal tenggorokannya. Oke. Sepertinya sudah cukup ya Pak sesi ngobrol diskusinya gitu. Nah sekarang kita mau ke sesi tanya jawab gitu karena udah ada yang nanya nih Pak di chat. Oke, pertama saya pilih dulu nih, ada Ploy A. Kenapa durian di Indonesia rasanya nggak ada yang seperti montong? Ini Pak Sigit bisa jawab? Ada yang mirip saya nggak? Nggak ada ya Pak? Iya, banyak dibalik lagi kan? Nggak ada. Maksudnya sama kayak orang, durian itu spesifik kayak manusia. Gitu. Jadi sama, montong ada yang mirip sama lebih. Apakah ada rasanya yang mirip? Ada, jenis-jenis Thailand pasti ada yang kesamaan mirip tapi tidak sama, kayak cane atau bawor itu rasanya mirip. Secara harga, kalau menurut saya flavornya, kumpulan rasanya kalau pas nemu enak-enaknya nih, montong pas pitnya enak, ini enak, jauh lebih enak bawor. Dan saya harap nggak cuma saya, karena harganya di petani montong itu cuma kilo 30.000, bawor sudah 85.000. Berarti lebih enak mana? Bawor ya. Bawor kan? Ada ya, harga dan gitu. rasa. Jadi gitu. Ya, secara ketebalan buah sama, kelembutan buah sama. Yang perlu diperhatikan, menikmati durian itu, kalau kita makan durian terus mengatakan durian enak atau tidak itu nggak bisa makan sekali, harus paling nggak 3 kali. Mungkin pas pertama makan dia jatuhnya tidak sempurna, matangnya tidak sempurna. Nanti pas makan kedua, wah pas lagi sempurnanya. Makan ketiga agak turun lagi. Jadi kita punya pembendaraan gitu. Oh ternyata montong itu paling enak kayak gini loh rasanya. Dan itu memang agak susah carinya. Gitu. Sama kayak durian bawor juga beda-beda rasanya. Ada yang durian bawor petik, durian jatuhan juga beda rasanya. Jadi saya kira durian Nusangking juga tidak ada di Indonesia. Maksudnya yang sama, jenis yang sama, kita belum menemukan yang head to head sama. Durian montong pun lokal agak susah. Kalau saya temuin yang agak mirip secara buah itu di daerah Lampung. Itu size-nya sama, teksturnya sama, lembutnya sama. Rasa pun saya kira lebih oke. Karena kalau bawor montong itu cuma manis, creamy, that's it. Gak ada apa ya rasa-rasa lain, gak ada pahitnya, tidak blend, terus aromanya juga tidak terlalu kuat. Tapi untuk personal size itu memang bagus. Nggak ada rasa meledak ya Mas ya? Nggak ada, biasa aja. Makan montong seperti itu. Tapi kalau bawor ada yang enak sekali. Mbak boleh minum dulu Mas. Bentar lagi buka nih Pak. Ayo buka. Oke, next. Ada dari Afifuddin. Mungkin ini ke Pak Hermain ya. Apakah durian bisa ditanam di daerah yang panas, Pak? Ya, itu tadi ya. Jadi memang setiap tanaman ada tempat atau iklim yang nyaman bagi mereka untuk nanti menghasilkan buah yang optimal ya. Jadi kalau daerah ekuator itu rata-rata kan panas, tapi semua jenis tanaman itu bisa menghasilkan dengan baik di sana. Tapi kalau daerah-daerah mungkin di luar
ekuator itu bisa hidup, cuma ya kendalanya nanti air. Kalau daerah panas kering itu air seperti apa ya. Terus ya di samping itu ya jelas pemupukan ya. Tadi saya bilang bahwa pemupukannya harus intensif lah, baik secara makro maupun mikronya, terus bahan organik dan lain-lain. Jadi nyamannya di durian itu ya sebenarnya 200 sampai 500 itu nyaman bagi mereka untuk hidup ya, untuk hidup. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Next, ada HACIPB. Gimana caranya supaya durian cepat berbuah? Gimana tuh, Pak? Oke. Gini, setiap ya tanaman minimal kan durian ini karena tanaman keras, ya minimal ya 4-5 tahun itu baru belajar berbuah ya. Itu pun kalau tadi pengurusannya intensif, segala hal macamnya, air, pupuk, perawatan, hama, penyakit dan lain-lain. Nah ini rata-rata ya 4-5 tahun itu baru belajar berbuah ya. Itu tadi nanti mungkin kalau dari segi budidaya dan pemupukan ini harus ada sesi khusus ini, Mbak. Tapi panjang nanti. Iya, benar. Atau ya silahkan nanti boleh promosi dikit ya. Oh, boleh Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Nanti silakan gabung, ada grup untuk diskusi ya di Telegram, itu komunitas NPK Mutiara, itu bisa nanti tanya-tanya di sana. Ya. Oke, nanti bisa dilanjut di sana berarti ya Pak, kalau mau ngomongin budidayanya lebih lanjut. Oke, masih ada berapa lagi nih Pak pertanyaan? Dari Kak Bei Inri, hama dan penyakit pada tanaman durian banyak nggak sih? Nih Mas Sigit, banyak nggak Mas? Banyak nggak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Menantang. Kalau 1-2 pohon sih aman, tapi kalau udah hektaran ini yang mumet. Pusing. Ya banyak lah, banyak. Karena ya itulah, kadang-kadang memang tanaman kalau ditanam depan rumah 1-2 itu nggak ada masalah ya. Jadi masalahnya ya enteng. Tapi kalau sudah bicara kebun, nah ini udah karena luas ya, itu biasanya ya mulai dari penyakit batang, akar gitu ya. Terus kalau sudah buah ya ini ada hama penggereknya, penggerek buah, ada hama penggerek batang. Nah ini luar biasa. Nah, makanya ya pokoknya 5 panca usaha tani itulah yang harus diperhatikan ya. Oke, siap. Nah, sepertinya ini pertanyaan terakhirnya dari Kak Penny. Sepertinya di Thailand kebun durian sukses dibarengi dengan agrowisata. Nah, apakah Pak Sigit juga akan membuka wisata di kebun duriannya? Mungkin untuk 2 tahun ini belum, karena kebun durian kami memang kami buat sebenarnya bukan ke wisata ya, tapi lebih ke edukasi. Betapa menariknya beliau bicara tentang nutrisi, betapa menariknya beliau berbicara tentang hama, betapa menariknya beliau tentang bagaimana bicara membuat komoditi durian ini menjadi sebuah komoditi besar di Indonesia. Dan itu kita butuh tempat gitu loh. Jadi saya pengen kebun kami ini ya menjadi tempat edukasi lah, belajar, orang mau belajar durian kita undang, mau punya presentasi tentang durian kita undang, karena kita bikin senyaman mungkin ya karena saya punya beban, punya cita-cita sebenarnya itu, bukan untuk agrowisata mungkin suatu saat nanti, karena itu ya bisa dibarengin, tapi saya dari awal sudah fokus kita mau bikin
buat edukasi, wadah buat edukasi teman-teman untuk belajar durian gitu. Karena permasalahan di kita bukan duriannya. Kenapa sih kita gagal di Malaysia, Thailand? Mereka sudah punya durian bagus, ekspor bagus. Ya permasalahan bukan permasalahan ya yang paling tebel gitu kelihatan ya ilmu. Awalnya tidak terlalu tahu itu, ternyata ya setiap saya ketemu petani-petani di Thailand, di Malaysia, mereka sudah punya bekal ilmu banyak. Lu mau nanya apa, gua bisa jawab. Lu mau perawatan apa aja, gua tahu. Lu mau lihat tanamannya aja kurang apa, dia sudah tahu. Mau lihat pupuk-pupuknya udah tahu. Kapan mau mupuknya sudah tahu. Kapan penggunaan pupuk ini, mikro, makro, dan lain-lainnya juga tahu. Jadi, itu yang tidak saya dapatkan gitu. Petani kita selalu gagap gitu. Kalau misalkan ada permasalahan dia bingung. Kenapa ini kuning gitu doang, itu udah bingung. Ini dikit udah bingung. Jadi butuh, betul kata beliau, butuh wadah besar gitu loh. Senang sekali NPK untuk tempat untuk bertanya. Kalau selama ini tidak tempat tidak ada bertanya. Dan karena tidak ada mitos muncul, mitos-mitos, beliau lebih paham, banyak mitos-mitos tentang bagaimana menanam durian yang baik. Itu ada mitos-mitos yang kadang-kadang ya, tidak tepat gitu loh. Dan itu perlu banget diedukasi, karena durian ini tanaman panjang. Saat kita salah ngasih sesuatu, mineralnya salah ya Pak ya, nanti 7 tahun kemudian hancur, tidak berbuah. Dan itu ternyata benar-benar hal-hal itu muncul gitu loh di kita ya. Nggak masalah sih, tapi itu ya tapi paling tidak antara perang antara apa ya, dalam tanda kutip ya, kimia sama organik dan tidak organik, padahal itu kan bisa jalan bareng. Itu kan dikebul-kebulkan ya, ada masalah-masalah. Dan itu menjadi sebuah, saya anggap itu menjadi sebuah diskusi yang menarik gitu loh, sharing ilmu yang menarik gitu. Kalau kita punya wadah ngobrol bareng itu, saya kira lebih menarik kalau dibanding dengan cuma menjadi sebuah agrowisata. Karena agrowisata pasti nanti akan ke sana, tapi masih jauh gitu. Kayaknya seru banget perbincangan kita, cuman waktunya ini sempit banget ya. Lagi kita namanya ngabuburit ini, mungkin nanti next time bisa bikin acara yang lebih lebih spesifik lagi gitu kan, terus kita bisa ngobrol lebih banyak lagi gitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu. Siap. Nah, oke. Oh ya, saya lupa nanya tadi. Pak Sigit ini di mana ya Pak kebunnya Pak? Di Jasinga Bu, beliau sering banget main. Oh, di Jasinga. Yes. Cantik, lokasinya cantik Bu. Cantik. Boleh lah ya kapan-kapan main ke sana ya. Boleh, sekalian liputan juga boleh. Oh iya, nanti siap-siap. Jadi moderator juga boleh, karena tahun ini bisa nggak bikin, tahun ini sekolah gratis buat belajar lah, seminggu kita bikin bootcamp sebenarnya, bootcamp, kita camping, kita latih. Semoga, saya takut corona aja, kalau corona sudah turun aman kondisi, kita camping, kita pelatihan sambil camping di kebun, suasana kebun, tapi kita latih nih betul-betul gitu, selama 3 hari atau seminggu lah gitu. Menarik banget tuh Pak ya. Semoga nanti bisa terrealisasi nih ya Pak rencananya ya. Siap, doain. Amin. Pak Armen saya tembak nanti. Harus kolaborasi, beliau harus ngajar. Harus ya Pak. Siap. Ya, karena saya udah wanti-wanti dari tahun kemarin. Siap. Betul. Nah, oke. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Ermain bisa sekali lagi Pak. Tadi kan ada grup Telegram tuh, kalau mau tanya-tanya bisa kemana Pak? Oke, sahabat Agrina, sahabat Durian Traveler, dan sahabat Mutiara, kalau ingin bertanya lebih jauh ya nanti bisa gabung di komunitas diskusi di Telegram ya, yaitu ada namanya grupnya itu komunitas NPK Mutiara. Jadi bisa gabung di sana, silahkan. Nanti kita akan diskusi mungkin lebih intensif bisa. Terus kalau ingin mendapatkan informasi tentang produk-produk kita, ya bisa kunjungi website kami yaitu npkmutiara.com atau meroketetapjaya.com. Ini tuh Bu.
Oke, nah kalau untuk Pak Sigit nih kira-kira misalnya mau datangin mungkin bisa kasih tahu alamat kebunnya di mana, atau kalau punya toko durian mungkin bisa kasih tahu tokonya di mana gitu. Silakan Pak. Iya. Kami memang menarik gitu dari sebuah komunitas, terus kita bikin nih hulu dan hilir gitu. Ya, hulunya kita belajar, hilirnya belajar gitu. Biar tahu kita, oh durian yang bagus itu bagaimana. Terus bisa biar di hilir kita biar tahu gimana pusingnya berkebun durian. Kalau store kami ada di BSD, di DT Store ada 2 BSD sama Cibubur. BSD ada Cibubur juga ada. Ya, ada 2. Terus ini yang di Cibubur, berada di Cibubur. Terus satu lagi kalau kebunnya di Jasingah, saya lupa. Di itu aja di IG. Tanya di Durian Traveler 3 ini, ntar saya terbuka sih untuk umum. Cuma kalau berkabar aja kalau mau ke sana. Oke. Nah, terima kasih. Sepertinya kita udah Sama. di penghujung acara ya. Nah, sebelum ditutup saya mau pengumuman dulu nih untuk teman-teman yang udah nanya. Nah, ini kan akan dapat door prize ya. Nah, untuk Kak Ploy A Gaming YT, Kak Afifudin, dan HAC IPB. Nah, untuk kakak-kakak yang saya sebut tadi bisa kirim DM ya ke majalah Agrina untuk nanti kita follow up, minta alamat untuk dikirimkan door prize. Menarik kan ya? Kita acara ngobrol-ngobrol aja ada door prize-nya gitu. Ngobrol-ngobrol santai. Nah, oke, terima kasih banyak waktunya Pak Ermain. Terima kasih Pak Ermain, terima kasih. Ya, Sampai Mas ketemu Sigit. lagi, Pak. Ya, Terus, salam sehat semuanya. Ya. Kolaborasinya terus Terima kasih. berjalan dan Ya, Amin. makin sukses. Amin. Dan durian Indonesia makin Terima mendunia kasih. gitu ya Pak. Amin. Oke, amin. Oke, saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan dari saya selaku moderator, dan kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah gabung. Ya, terima kasih Kak HAC IPB. Jangan lupa 2 minggu lagi ya kita punya acara lagi. Tapi mungkin temanya berbeda, cuman masih bincang-bincang santai.